dan kewajiban suami. Hak suami yang pertama ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Kemudian dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Selanjutnya, yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Yang keempat, mendapatkan pelayanan dari istrinya. Dan yang kelima, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Sedangkan kewajibannya yaitu memberi nafkah. Yang kedua, menggauli istri secara makruf. Ketiga, memimpin keluarga. Dan yang keempat, membantu istri dalam tugas rumah sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Sedangkan hak dan kewajiban seorang istri, hak istri yaitu mendapat mahar dari suaminya. Kedua, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Ketiga, mendapatkan nafkah dari suaminya. Keempat, mendapatkan perlakuan yang adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Dan yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajibannya yaitu patuh dan taat kepada suami dalam batasnya sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik. Keempat, memelihara dan mendidik anak. Dan yang kelima, bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana pada suami. Hikmah dari pernikahan. Yang pertama, merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Kedua, merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, dan serta memelihara nasab. Yang ketiga, membutuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Dan yang keempat, menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam talak. Yang pertama yaitu talak raj'i. Yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raj'i ini dijatuhkan ke suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Yang kedua, talak bain. Talak bain ini ada dua macam. Yang pertama, talak bain syuhro. Suami boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddahnya. Sedangkan yang kedua, talak bain kubro. Suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istrinya kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Sebab jatuhnya talak. Yang pertama, ada ila, itu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Yang kedua, li'an, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Ketiga, zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya. Dan yang keempat, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak yang keempat ini disebut dengan khulu. Dan yang kelima, yaitu fasah, merupakan rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang iddah. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan bilangan. Sedangkan menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Lamanya masa iddah. 1. Wanita yang sedang hamil masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Yang kedua, wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jika wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali quru atau 3 kali suci. Keempat, wanita yang tidak haid atau belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. Yang kelima, wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa iddah. Selanjutnya, rujuk. Rujuk artinya kembali. Ini maksud dengan rujuk ialah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan
setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Adapun dasar hukum rujuk adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya sebagai berikut. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki rujuk. Hukum dari rujuk. Yang pertama yaitu asal hukum rujuk adalah mubah. Kedua, haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Ketiga, makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Keempat, sunnah bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Dan yang terakhir, wajib. Ini khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istrinya. Selanjutnya, rukun dari rujuk. Pertama, istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Yang kedua, suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Yang ketiga, sikhot atau lafad dari rujuk. Dan yang keempat, saksi yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Itulah pembahasan tentang pernikahan untuk kelas 12 SMA maupun SMP. Untuk mendapatkan update materi selanjutnya, silakan klik atau tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.